Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya sehingga sampai hari ini kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga menjelang 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara faidah daripada ibadah korban yang pertama adalah, kurang lebihnya adalah, yang utama sekali adalah ikhlas lillahi ta'ala. Di setiap macam peribadatan kita harus senantiasa melandasi keikhlasan yang benar-benar ikhlas murni tanpa ada campur tangan yang lain selain daripada beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah menyandingkan niat kita di dalam beribadah untuk selain Allah. Yang kedua adalah, di antara hikmahnya adalah kita senantiasa berusaha mengamalkan tuntunan Rasulullah di dalam setiap segala macam ibadah kita. Khususnya di ibadah kurban. Ya, kita dituntun oleh Rasulullah untuk senantiasa berusaha menjalankan syariat ini sesuai dengan ketentuan. Ketika memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kita yang berkorban, sahibul kurban, adalah tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut. Hal ini kalau kita pikir-pikir, kalau orang yang tidak memahaminya, apa hubungannya antara memotong rambut dan memotong kuku? Kenapa kok dilarang? Ya, kalau kita mau bertanya seperti itu. Ya, alasannya sudah barang tentu tidak bisa kita mengarang-arang. Setiap segala macam perintah Rasulullah adalah syariat bagi kita kaum muslimin. Sehingga apapun yang disampaikan Rasulullah haruslah kita terima dengan tangan terbuka. Sami'na wa ata'na. Titik. Ya, tidak ada komanya. Tidak boleh kita mengarang, berkreasi dalam beribadah. Ya. Itu penting, bahwasanya kita senantiasa harus memperhatikan hal tersebut. Dalam masalah Idul Kurban ini, bagaimana kita dituntut oleh syariat untuk benar-benar mengikuti tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih hewan kurbannya, kriteria usianya, berapa orang yang harus ditanggung, dan sebagainya. Semuanya harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Apalagi untuk urusan-urusan yang besar, misalnya penentuan hari raya, mau hari apa, itu tuntunan Rasulullah yang didahulukan, bukan yang lain. Jangankan urusan yang besar, urusan memotong kuku saja oleh Rasulullah diatur sedemikian rupa. Sudah barang tentu kita kaum muslimin harus tegas di dalam mempunyai akidah yang ikhlas lillahi ta'ala. Kedua, mencontoh Rasulullah di dalam setiap aspek syariat ini. Yang ketiga diantaranya adalah berusaha
untuk menghilangkan sifat pelit di dalam diri kita. Dalam surat Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yukhasukha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa dipelihara oleh Allah dari sifat kikir pada dirinya, itu sungguh dia sudah mendapatkan karunia yang banyak. Pada prinsipnya manusia itu medit, kumet dan kikir nggih. Gini apa nggih? Pada prinsipnya manusia itu pelit, bahkan kadang pelit kepada diri sendiri. Ada nama yang pelit kepada diri sendiri? Iya, ya duit kadang-kadang langsung eman-eman ngumadang. Ngumadang kan dewek wae eman apa maning singgo fatir. Nah, melalui ibadah kurban ini kita dilatih oleh Allah untuk tidak pelit, tidak terlalu letem lah paribasanya. Kita mempunyai rezeki yang sudah diberikan oleh Allah, sebagian adalah bukan milik kita. Ya, ini kurban hanya sedikit daripada tuntunan syariat dalam urusan sedekah terkait harta benda. Itu. Bahkan di dalam ibadah kurban ini kita kan mengorbankan nyawa, walaupun nyawa binatang gitu. Itu. Padahal seorang muslim walaupun harus mengorbankan, seperti contohnya Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya sendiri, itu harus sami'na wa ata'na. Walaupun yang diperintah disembelih ke anaknya dewek. Karena itu perintah dari Allah, kita sami'na wa ata'na. Akan tapi Allah punya hikmah di balik perintah tersebut. Kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim diganti ketika mau menyembelih Ismail, diganti dengan seekor domba. Begitu juga kita dilatih untuk berkorban seperti itu. Di samping korban harta, kita juga dipersiapkan kondisi jiwa kita untuk mau. Ya, ketika Allah meminta kita untuk mengorbankan jiwa kita, itu adalah tidak ada pilihan bagi kita. Tidak ada pilihan. Itu maksudnya. Ya, di antara hikmah bagaimana Allah kok membuat syariat kurban ini. Itu. Ini mungkin tidak saya panjang lebar terkait hal ini. Ya, hanya sekedar mengingatkan kembali panjenengan semuanya, kita semuanya. Insyaallah kita akan salat Idul Adha pada hari Kamis, berarti hari Reboknya adalah kita insyaallah diniatkan berpuasa nggih, sunah nggih, puasa hari Arafah. Itu seperti tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi kita yang meyakini bahwa tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari Kamis. Bagi yang meyakini hari Rebo, berarti hari ini berpuasa. Itu semuanya monggo dikembalikan kepada pemahaman masing-masing. Kita semuanya akan dimintai tanggung jawab terhadap apa-apa yang kita lakukan. Insyaallah kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, kita punya hujah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sudah sering kami sampaikan terkait hal ini. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim ya, untuk surat At-Taubah. Ini juga nanti kenapa kita harus senantiasa merujuk kepada Al-Quran. Di Al-Quran ini terdapat ibrah, pelajaran dari umat-umat terdahulu, bagaimana mereka benar-benar ya mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita barangkali 1 ekor kambing disedekahkan di jalan Allah untuk Idul Adha. Panjenengan tahu Utsman bin Affan, seorang yang kaya raya. Ketika perang Tabuk, beliau menyedekahkan 100 ekor kuda beserta perlengkapannya, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbandingan kita dengan para sahabat. Ya, Abu Bakar itu membawa seluruh hartanya, dibawa gotong dari rumah seluruhnya tanpa tersisa, diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menyerahkan ini semuanya kepada panjenengan untuk digunakan berjihad di jalan Allah. Lalu Rasulullah bertanya, sementara keluarga panjenengan, gampangnya kalau kita ngomong keluarga
Anda mau dikasih makan apa? Saya pasrah kepada Allah tabaraka wa taala. Gitu. Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Ya, sebenarnya Umar bin Khattab duluan yang datang. Wis seneng banget nyong gawa paling akeh ke. Liane ora nanasing nandingi, ya. Akan tapi ternyata tetap kalah oleh Abu Bakar. Kalau Umar separuh harta yang dibawa, kalau Abu Bakar semuanya. Begitulah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Pada ayat yang ke-113 kemarin sudah kami jelaskan, ini biar menyambung saja dengan keterangan selanjutnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada nabinya dan juga berlaku untuk kaum muslimin seluruhnya bahwa kita tidak boleh memohon akan ampun kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Gitu. Dalam ayat 113 Allah berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidak pantas bagi orang-orang seorang nabi dan orang-orang yang beriman bahwa mereka memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik tersebut adalah kaum kerabat, walaupun bapake, walaupun ibune, walaupun bojone, walaupun anake, kalau dia adalah orang musyrik itu haram untuk dimintakan ampun. Ketika sholat haram untuk disolati, gitu, ya. Akan tapi syaratnya mimba di mata tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya ketika sudah jelas bahwa dia adalah penghuni neraka, artinya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Selama dia masih hidup, kita boleh berharap memohon kepada Allah agar orang-orang tersebut mendapatkan hidayah. Boleh. Itu memohon kepada Allah. Misalnya panjenengan punya saudara, punya orang tua, punya suami maupun istri yang belum beribadah secara rutin, mohon kepada Allah, ya, agar diberi hidayah, agar senantiasa diberi hidayah untuk mendapatkan jalan kebenaran. Jangan malah dicaci maki, ya, jangan, tidak boleh itu. Karena apa? Kata Rasulullah, ketika kita mencaci maki saudara kita yang kafir akan membuat kita membantu syaitan di dalam menyesatkan dia. Paham gak? Kita misalkan ada saudara kita yang muslim akan tapi belum menjalankan sholat secara rutin, kok kita katakan yang kasar kepada dia, itu artinya kita membantu syaitan untuk menyesatkan dia. Kita tidak boleh seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika pamannya, ya, Abu Thalib mau meninggal dunia, ada orang mengatakan, hai Rasulullah, itu pamanmu yang sudah tua lagi sesat akan meninggal dunia. Itu Rasulullah tidak suka dengan ucapan tersebut dan memarahi orang tersebut agar pergi dari hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita fahami. Ya, agama Islam itu bisa diterima oleh semua orang ketika kita menunjukkan cinta kasih. Ketika ada orang terperosok aja dienes-enes, okay? Tapi ditulung. Ora siki bisa nulung mbok ngesuk, orang ngesuk mbok ngemben. Kita semuanya tidak tahu akhir dari kehidupan seorang manusia. Kita yang hari ini masih beriman, wallahu a'lam besok mau mati dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kafir, tidak ada yang bisa menjamin. Paham gak? Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan merasa diri kita sudah beriman, sudah alhamdulillah sudah menjalankan syariat agama Allah. Kan tapi kita tidak tahu. Karena yang dilihat adalah akhir daripada kehidupan kita. Ya, panjenengan sekarang beriman, lalu nanti misalnya sebulan sebelum meninggal dunia tadi dukun. Ya, yang dilihat itu di akhirnya. Gimana betul? Itu seperti itu. Makanya
harus senantiasa kita mawas diri, menjaga akidah kita agar kita tidak menjadi seperti itu. Itu. Lalu di ayat berikutnya Allah menjelaskan wa makanas istighfaru Ibrahim li abihi illa amma ngidatin wa'adaha iyyahu. Ya. Bahwasanya Allah menggambarkan bahwasanya Nabi Ibrahim dulu itu dia memohon ampun untuk bapaknya hanya karena janji yang sudah dijanjikan oleh Ibrahim kepada bapaknya. Sewaktu Ibrahim diusir dari kampung halaman bapaknya, ya, bapaknya Ibrahim, yaitu adalah pemukanya kaum musyrik. Sementara Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, otomatis seorang nabi memusuhi kemusyrikan, walaupun itu gembongnya adalah bapake dewek. Ini sebuah pelajaran yang sungguh luar biasa dari para anbiya. Ya, Nabi Ibrahim seorang nabi, ya, panutan, ya, sebagai bapaknya para nabi, punya bapak seorang gembong musyrik. Ketika Nabi Ibrahim diusir dari kampungnya, dia berjanji kepada bapaknya, "Hai bapakku," gampangan cara ngomong Cikadene ngomong, "saya pergi dari sini, tapi saya akan memohon kepada Allah untuk memintakan ampun untukmu selama tidak dilarang." Akan tetapi pada kenyataannya di akhir-akhir, ya, Allah sudah melarang. Kalau sudah jelas-jelas bahwasanya ayahnya itu tidak mau memeluk agama Islam atau tetap berada dalam kesyirikannya. Makanya di sini disebutkan, falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwasanya bapaknya itu adalah menjadi musuhnya Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, tidak lagi memohonkan ampun, ya, memohon ampun untuk bapaknya, walaupun dia seorang nabi. Apa maning si panjenengan, kita semuanya, kita derajatnya bukan apa-apa dibanding para nabi. Bahkan para nabi tidak bisa menolong orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir atau musyrik. Makanya penting untuk kita senantiasa camkan kepada anak-anak kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wani-wani mati angger hurung muslim. Itu. Ya, padahal kematian itu datangnya kita tidak tahu. Kita lanjutkan. Lalu pada ayat yang ke-115 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun." Dan tidaklah Allah akan menyesatkan sebuah kaum sesudah diberi petunjuk kepada mereka, sampai diterangkan kepada mereka apa-apa yang harus mereka lakukan dan apa-apa yang tidak boleh mereka lakukan. Allah itu tidak akan berbuat semena-mena. Ya, semua manusia diberi peringatan oleh Allah, baik langsung maupun tidak langsung. Khususan untuk kita umat akhir zaman, ya, Rasulullah SAW membawakan sebagai nabi bagi seluruh dunia. Al-Quran itu kitabnya manusia seluruh dunia. Makanya Al-Quran sekarang ini sangat mudah diakses, ya. Bahasa di dunia kira-kira wonten berapa? Panjenengan ada yang paham? Bahasa nang dunia pira? Tetung? Akeh lah, ya. Itu semuanya memahami sekarang sudah sangat mudah. Al-Quran bisa dibaca dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Afrika, bahasa Sunda, bahasa apa saja bisa. Itu. Akan tetapi Allah menjaga teks aslinya, tidak akan berubah sampai akhir zaman. Tidak seperti kitab-kitab terdahulu. Itu. Ya, makanya Allah berfirman demikian, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala
sesuatu. Lalu Allah melanjutkan, innallaha lahu mulkus samawati wa sesungguhnya bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi, yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Kalau ada orang dipateni priwe? Sing mateni siapa berarti? Wongnya apa Gusti Allah? Menurut panjenengan, Allah yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan mematikan. Ketika anak wong dipateni sing mateni, nah, ya harus kita kembalikan seperti itu. Walaupun dengan cara dibunuh, walaupun dengan cara kecelakaan bareng-bareng, itu semuanya adalah berada dalam takdir Allah. Maksudnya seperti itu. Ya, panjenengan niat mateni pun belum tentu bisa kalau Allah tidak menghendaki. Siapapun orangnya, ya, berusaha menyembuhkan atau mematikan, memberi mudarat atau memberi manfaat, itu tidak akan bisa kecuali karena izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Makanya kita sebagai kaum muslimin tenang saja. Ya, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita berjalan saja. Ya, tidak usah takut dengan segala macam ketakutan-ketakutan yang kadang tidak diperlukan. Itu semuanya waswas dari syaitan. Mau berbuat seperti ini takut orang lain mengancam kita. Mau berbuat padahal itu kebaikan. Tidak perlu takut. Ya, Allah lah yang menentukan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Hanya Allah tabaraka wa taala. Ini. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kalian selain daripada Allah dari wali maupun penolong. Wali itu berarti orang yang apa? Melindungi, memberi makan, memelihara, itu wali. Ya, nasir itu yang menolong. Tidak ada bagi kita manusia, itu tidak ada. Kalau kita punya kesusahan, kalau kita punya problema, segala macam problema, Allah lah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ya, Allah seperti itu. Wali kita Allah, kita adukan kepada Allah tabaraka wa taala ketika kita punya masalah. Yang pertama, jangan dulu kepada manusia. Segala macam persoalan, panjenengan de utang beratus-ratus juta aja diumbar nganang ngene nggih. Adukan kepada Allah. Kalau memang itu hutang di jalan Allah, insya Allah akan disauri. Tapi kalau hutangnya di jalan selain Allah, itu resiko panjenengan. Itu. Ya. Kita adukan kepada Allah. Syaratnya apa? Tobat lillah. Tobat dan nasuha kepada Allah. Insya Allah semuanya akan beres. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan oleh Allah jalan keluar dari seluruh permasalahannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Ini janji Allah tabaraka wa taala. Kita seorang muslim harus beriman. Syaratnya itu, ya, kita ikhlas dalam segala macam ibadah. Ya, kita sholat ikhlas, kurban ikhlas, ya, kita berumah tangga juga demikian, harus dengan keikhlasan. Ya, kita bergaul di masyarakat, baik menjadi pemimpin atau yang dipimpin, semuanya harus dengan keikhlasan. Ini baru akan dijadikan jaminan oleh Allah. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan mencukupi segala kebutuhannya. Orang Islam itu mudah sebenarnya. Ya, akan tapi harus dengan keyakinan yang mantap. Kalau kita keyakinannya setengah-setengah, ya kadang seperti itu, ya, menjadi ragu-ragu. Ketika ragu-ragu, apa yang terjadi? Ora sabar. Itu. Jarang bertakwa, Allah akan nyukupi. Nyong jadi wis takwa tapi ning ora cukup-cukup. Akhirnya apa? Dia karena ragu-ragu, dia mencari rezekinya dengan cara-cara yang tidak
halal. Ini namanya tidak sabar. Itu. Paham nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami kalimat-kalimat kami. Kita lanjut. Ayat yang berikutnya Allah berfirman, laqad taballahu 'alal nabi wal muhajirin wal ansar. Ya. Sungguh ini penandasan dari Allah. Allah sudah menerima taubat atas nabi dan para muhajirin. Muhajirin orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar orang-orang yang menyambut Rasulullah yang sudah memeluk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Allah sudah menerima taubat mereka. Paham gak? Allah sudah menerima taubat mereka. Sementara panjenengan ulama-ulama sekarang siapa yang dijamin diterima taubatnya? Siapa yang menjamin? Wonten apa mboten? Kenapa saya sampaikan demikian? Karena Rasulullah berpesan kita harus mengikuti mereka, orang muhajirin wal ansar, di dalam masalah urusan agama, dalam urusan pemerintahan, dalam urusan politik, dalam segala macam urusan. Kita mengikuti mereka, kaum salafus solih. Ini orang muhajirin dan ketika kita beragama mengikuti mereka, insya Allah kita selamat. Karena mereka orang-orang yang sudah dijamin surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khalifatul rasyidin. Itu mereka dijamin surga. Ketika kita mengikuti cara beragami mereka, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita keluar dari pemahaman mereka, kita tidak ada jaminan. Itu, maksudnya seperti itu. Ya, Allah memberi penegaskan, laqad taballahu 'alal nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Ya, apakah hanya ini orang yang diterima taubatnya? Ada lagi. Ya. Dalam ayat yang lain kemarin sudah kami sampaikan, dan walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara ihsan, dengan cara yang terbaik maksudnya. Kalau kita beragama tanpa mengikuti mereka, itu tidak dijamin oleh Allah. Allah sudah meridhoi mereka, kaum muhajirin dan ansar, para ulama salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu. Mereka lah panutan kita. Kita tidak boleh keluar dari tuntunan mereka, apalagi mengikuti pendapat ulama zaman sekarang. Jauh, jangan jauh. Jangan sampai kita meninggalkan pendapat sahabat lalu mengikuti pendapat ulama zaman sekarang. Jangan sampai. Itu. Karena mereka dijamin surga. Mereka radhiyallahu anhum wa radu anah. Mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sedangkan kita jauh bak bumi dan langit tingkatannya. Ulama sekarang, ya, ulama sekarang dengan para sahabat tingkatannya agamanya bak bumi dan langit. Makanya salah besar kalau kita mengikuti pendapat ulama sekarang, meninggalkan pendapat para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana cara para sahabat sholat? Bagaimana caranya sahabat berkorban? Bagaimana caranya sahabat berpuasa? Bagaimana caranya sahabat menentukan Idul Adha ataupun Idul Fitri? Itu semuanya harus kita ikuti. Karena mereka lah orang yang paling faham terkait agama ini. Kalau ulama-ulama sekarang mereka ya mungkin pintar tapi tidak setakwa mereka. Mereka semua sudah dijamin surga. Lalu Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Alladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Ya, orang-orang muhajir dan ansar mereka yang sudah mengikuti fi sa'atil usrah, pada saat-saat yang sulit. Ya. Para kaum orang muhajir dan ansar, orang-orang yang pertama masuk Islam, mereka benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dalam keadaan seberapa genting pun. Hanya masih ingat kisah hijrahnya Rasulullah terakhir. Rasulullah itu hijrah terakhir. Ketika sahabat sudah hijrah semuanya, yang tinggal di Madinah, yang masih ada tinggal beberapa orang, hanya tinggal Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar dan Ali ditinggal, sementara Abu Bakar itu hijrah bersama Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berdua. Itu contoh, ini contoh Abu Bakar di antara sekian sahabat-sahabat Rasulullah yang paling mulia. Beliau menemani Rasulullah dalam masa-masa sulit dikejar-kejar orang kafir. Belum lagi ketika perang Badar, jadi orang Muhajir dan Ansor sejumlah 300 sekian orang, musuhnya berapa? 1000 orang. Ini maksudnya alladzina tabauhu fi sa'atil musyrah. Itu contoh. Atau pada saat perang Tabuk yang antara tentara kaum muslimin dan orang Romawi yang beragama Nasrani. Ya, itu 10.000 pasukan menghadapi 200.000 pasukan. Ini maksudnya orang-orang Muhajir yang kenapa Allah memberi taubat kepada mereka? Mereka yang mendampingi Rasulullah di saat-saat sulit. Panjenengan isang ingat perang Uhud, di mana pada waktu itu sebagian sahabat mereka tidak taat kepada Rasulullah. Pasukan pemanah pada waktu itu Uhud itu adalah gunung, seperti ini ada lembah. Pasukan panah ada di gunung untuk bersiap-siap. Pesannya Rasulullah, kamu pasukan panah tidak boleh meninggalkan pos kamu apapun yang terjadi sampai kaum muslimin menang. Ya, ketika terjadi peperangan, tembe separuh babak sudah menang ya kaum muslimin, sehingga yang di bawah ini tentara kaum muslimin sudah sedang mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan harta rampasan perang. Si pemanah ini dia merasa ngonyong ngerora melu kebagian. Akhirnya apa? Turun semuanya. Ya enggak semuanya, sebagian besar turun ikut mengambil ghanimah. Enggak taunya dari belakang kaum musyrikin masih ada menyerang. Akhirnya apa? Kaum muslimin kalah karena mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semuanya ini adalah sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah. Allah sudah menerima taubat mereka semuanya. Pada perang Uhud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdesak sampai ke atas gunung, bahkan giginya Rasulullah potol. Ini para sahabat, qadarullah, subhanallah, mereka menjadi tameng hidup di depan Rasulullah. Ya, beberapa gelintir orang menahan serangan kaum musyrikin yang sedemikian dahsyat. Ini maksudnya, ya, alladzina tabanguhu fi sa'atil musyrah. Itu. Min ba'di ma kadza yazighu qulubu fariqim minhum. Sesudah ada sebagian, hampir saja hati-hati mereka, sebagian dari mereka para orang-orang Muhajir dan Ansor zaman dulu, ada sebagian mereka yang hampir hatinya itu tidak kuat menghadapi ujian yang sedemikian berat. Hampir, tapi ini diambilkan yakadu, berarti tidak sampai kembali kepada kekafiran, tapi hampir saja. Yang namanya manusia diuji sedemikian berat, ada yang kuat, ada yang kadang sampai titik nadir ya. Ada juga yang tetap teguh kuat. Nah, sebagian dari kaum muslimin pada itu hampir saja mereka tergelincir. Ya, tergelincir artinya lari meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan Rasulullah terjepit, ada sebagian yang berpikir akan lari. Tapi qadarullah mereka diselamatkan oleh Allah. Makanya Allah melanjutkan, "Tsumma taba 'alaihim." Kemudian Allah menerima taubat mereka, mengampuni mereka. Yang tadinya ada perasaan gejolak-gejolak, jereta Rasul mayan kalah, gampangannya. Ya, kalau orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit seperti itu, padahal ini semuanya ujian dari Allah. Siapa yang benar imannya, siapa yang tidak kuat imannya. Akan tetapi pada akhirnya mereka semuanya diterima taubatnya oleh Allah. Innahu, sesungguhnya Allah bihim raufur rahim, sungguh maha pengasih lagi maha penyayang kepada kaum muslimin. Ya. Wa 'alas salasa, lanjutnya ayat yang ke-118. Wa 'alas salasa alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ini juga sudah kami jelaskan. Satu di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ini sebenarnya mereka ini orang Madinah, orang Ansor
Mereka adalah mengikuti perang Badar, ya. Dia beriman kepada Rasulullah, teguh ya, mau membela Rasulullah. Akan tetapi pada saat perang Tabuk mereka qadarullah tidak ikut. Ya, tidak ikut alasannya mandan ngedap, cere. Ya, secara secara kita umat manusia ya biasa, namanya manusia ya, kadang imannya naik, kadang imannya turun. Di antara disebutkan oleh Allah ada 3 orang sahabat. Ya, mereka seperti itu. Sebenarnya mereka punya kemampuan, masih muda, masih kuat, punya perbekalan, akan tetapi mereka tidak mau ikut, tidak berperang karena apa? Cenderung lebih suka tinggal di rumah sementara lagi panen kurma pada waktu itu. Ini kisah pada saat perang Tabuk. Di sini disebutkan, diabadikan oleh Allah. Ya. Sehingga ketika sudah berperang, Rasulullah berangkat ke Tabuk dan balik ke Madinah. Ini 3 orang ini merasa sangat bersalah. Ya, mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Ka'ab bin Malik ini. Ya, orang-orang pada datang kepada Rasulullah memberikan uzur. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang. Ini karena begini. Sebagian besar mereka berdusta. Ya, Rasulullah namanya Rasul tidak mengerti semua isi hati orang-orang, kecuali orang-orang yang diberitahukan oleh Allah. Sementara Ka'ab bin Malik dan beserta 2 orang sahabatnya, dia berkata jujur apa adanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya janjane taya tidak ada halangan, akan tapi hawa nafsu saya yang membuat saya tidak ikut berperang. Ya, setelah mengaku seperti itu, ya, yang terjadi Rasulullah itu mendiamkan 3 orang ini selama kurang lebih 50 hari. Ya, artinya diboikot orang tersebut oleh kaum muslimin. Ketika bersemu tidak ditakoni, orang disalami, sholat ya dicurnah baik. Ini 3 orang ini. Yang makanya di sini sebutkan, ya, hatta idza dhaqat ngalaihimul ardu bima khubat. Ketika dirasakan sempit bumi ini, padahal bumi ini luas. Ini karena merasa disudutkan ini 3 orang ini. Ya, oleh Rasulullah takoni, oleh para sahabat semuanya takoni. Ketika mari musyidah jorna, ya, dianggap tidak ada orang. Kenapa demikian dilakukan? Itu adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Sampai ketika sudah genap 50 hari, ternyata Allah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa tobatnya ketiga orang ini diterima. Itu baru ketiga orang ini merasa lega. Itu. Wa ala salasati alladzina khulifu, ya, 3 orang yang tidak ikut berperang, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, ketika sudah sempit bumi atas mereka, padahal bumi itu luas, wa daqat alaihim anfusuhum, sudah berat jiwanya, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, mereka menyangka, mereka sudah menduga bahwasanya tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kepadanya. Summa taba alaihim liyatubu, ya, kemudian Allah menerima tobat ketiga orang ini. Ya, 3 orang tersebut ini sudah sangat gempung paribasannya. 50 hari didiamkan oleh Rasulullah. Ya, tiap hari digambarkan oleh para sahabat, mereka menangis. Ya, ya, bagaimana tidak kalau panjenengan diasingkan di sebuah lingkungan, ya, orang dibawui wong RT paribasannya, ya. Selama 50 hari. Akan tetapi ketika turun ayat ini lalu digambarkan kepada mereka, para sahabat semua juga ikut menyalami. Ya, hai Ka'ab bin Malik, kamu sudah turun ayat yang menyatakan kamu diterima tobatnya, diberi selamat, dirangkul-rangkulan, tangis-tangisan. Itu akhir daripada kisah Ka'ab bin Malik, sudah saya jelaskan di kajian awal. Itu innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Itu benar-benar kalau para sahabat radhiyallahu anhum benar-benar merasakan bagaimana ayat ini turun sedemikian rupa, ya, sehingga mereka keimanannya luar biasa. Ketika mereka menyelisih perintah Rasulullah, langsung ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung diberi hukuman langsung. Bahkan kalau ini kan permasalahan, kalau kita lihat tidak besar sebenarnya, ya.
Itu tidak besar. Tapi itu adalah perintah Rasulullah. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, tidak ada pilihan bagi kaum muslimin kecuali sami'na wa ata'na. Kecuali memang ada uzur yang benar secara syar'i. Misalnya sakit, misalnya tidak punya bekal seperti sudah saya jelaskan kemarin, seperti tidak bisa melaksanakan itu perintah syariat itu seperti itu. Ketika itu wajib kita laksanakan, kita paksakan untuk melakukan tanpa ada rukhsah. Ketika itu perintah, ya, kita paksa diri kita untuk menjalankannya 100%. Kita begitu juga dengan larangan Allah, larangan syariat ini kita paksa untuk meninggalkan, tidak ada tawar menawar. Yang namanya khamar misalnya, ya, haram, kita paksa, kita tinggalkan. Yang namanya zina, ya, kita tinggalkan. Yang namanya durhaka kepada orang tua, durhaka kepada lingkungan dan sebagainya, itu semuanya kita paksa untuk meninggalkan. Tidak boleh tawar menawar dalam urusan syariat. Kita lihat contoh-contoh umat terdahulu bagaimana Allah memberikan azab yang instan. Ya, kalau sekarang sih Allah tabaraka wa taala menangguhkan kita dosa tidak langsung diazab, itu tidak langsung dihukum. Coba kalau kita berdosa langsung dihukum, ya, amat sangat berat kita sebenarnya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum mereka benar-benar merasakan ketika mereka mendurhakai Rasulullah, mereka langsung diberi teguran oleh Allah, diazab Allah, dihukum langsung oleh Allah. Termasuk contohnya di antara ini 3 orang sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah pahlawan-pahlawan perang Badar. Yang mereka sudah merasakan peperangan di jalan Allah, akan tapi ketika suatu saat mereka terlena dengan kehidupan dunia sehingga tidak ikut berperang atau menyelisih perintah Rasulullah, tetap dihukum oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau kita bandingkan dengan kita, ya, paribasane, ya, dengan perintah-perintah yang ringan saja kadang kita menyepelekan, itu kadang. Bagaimana hukumannya nanti? Makanya kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri, ya, amat jauh perbandingannya kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, para ulama-ulama sangat jauh. Makanya kita harus senantiasa menjadikan mereka-mereka ini sebagai pelajaran agar kita termotivasi untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri. Ya. Lalu di ayat yang ke-119 terakhir Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang shadiqin. Apa itu shadiqin? Orang yang benar perkataannya, benar perjanjiannya, benar tingkah lakunya, benar tindak tanduknya. Shadiqin. Ya, benar beragamanya, ketika berkata itu berkata yang benar, tidak pernah berbohong. Itu maksudnya shadiq. Beragamanya benar. Allah berfirman, ya, bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Orang yang senantiasa berjalan di atas kebenaran, mengatakan sesuatu ya sesuai dengan kenyataannya. Ya, berkata jujur apa adanya. Makanya di contoh ketiga orang ini, ya, kenapa mereka diterima tobatnya? Karena kejujuran. Ya, beliau termasuk Ka'ab bin Malik ini mengakui bahwasanya ini salah saya. Itu. Akan tetapi orang-orang yang memberikan uzur kepada Rasulullah tidak semua diterima tobatnya karena mereka banyak yang berbohong. Termasuk orang-orang munafik. Banyak yang berbohong, mengatakan bahwasanya saya begini-begini padahal tidak. Oleh Rasulullah, ya udah nggak apa-apa. Tapi 3 orang ini justru karena kejujurannya, maka dia diterima tobatnya oleh Allah dan diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 118. Panjenengan bayangkan, panjenengan misalnya ada satu ayat terkait dengan panjenengan diterima tobatnya. Kira-kira hatinya seperti apa? Ya. Sangat membanggakan prestasi seperti ini. Ya, makanya Rasulullah Allah tabaraka wa taala berpesan kepada kita semuanya, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang sedikit. Bersama orang-orang yang sedikit senantiasa mencontohkan
mencontoh mereka orang-orang yang bikin kita mencontoh untuk senantiasa berkata benar, bertindak benar, ya dalam pergaulan segala macam kita bermuamalah dengan benar, tidak curang, tidak sebagainya. Hal-hal yang membuat kita keluar dari kriteria orang-orang yang sodik. Jamaah rahimakumullah, terkait orang sodik ini juga nanti ya saya berpesan kepada panitia Idul Kurban harus menjadi orang sodikin. Iya, kalau bukan haknya jangan diambil, itu siapa saja. Ya. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, jadi orang-orang yang benar, amanah, jujur. Ya kalau bukan haknya haram untuk dimakan. Paham nggak? Ya kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.